Ustaz, aku mau dibunuh. Nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Aku kan dipaku. Dipakunya di mana? Di dinding rumahnya Pak Ustadz palsu itu. Di dinding. Pergi dari tubuh saya. Cepat keluar. Ayo lawan sendiri. Perintahkan sendiri. Keluar, kamu keluar. Kalian keluar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, banyak dari kita mengira bahwa syaitan dan para jin itu suka mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang menakutkan. Tapi tahukah Anda bahwa syaitan dan para jin bisa saja mengganggu manusia sebenarnya dimanapun? Ya, contohnya seperti di sini. Tempat penuh keramaian, ya, indah, nyaman, bisa jadi. Dan setan akan terus mengganggu kita sampai hari kiamat. Ya, seperti janjinya iblis. Bagaimana dia dan anak keturunannya akan mengganggu kita terus, akan menyesatkan kita terus sampai hari kiamat. Dan keberhasilan setan adalah ketika dia mampu menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla dan menjadi teman karibnya. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di surah Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka kami akan biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudariku, pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, ketika manusia sudah dikuasai oleh syaitan, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, banyak hal-hal yang tidak baik yang bisa terjadi kepada kita. Contohnya, ketika anak dan orang tua, ya, ketika anak sudah tidak berbakti kepada orang tuanya lagi, ketika anak sudah durhaka kepada orang tuanya, ataupun orang tua sudah tidak sayang lagi kepada anaknya, ataupun contoh yang lain, misalkan antara suami dan istri, bagaimana suami sudah tidak sayang lagi kepada istrinya, istri selalu menaruh curiga kepada suaminya, saling membuka aib satu sama lain. Ini berbahaya sekali, karena ujung-ujungnya bisa mengakibatkan perceraian. Ini memang berbahaya sekali, saudara-saudariku. Karena apa? Karena ketika setan menguasai kita, kita jadi sering marah kepada orang lain, sering curiga kepada orang lain, dendam kepada orang lain, dan tega kepada orang lain. Misalkan, kita gampang ketika marah, kita dendam, menyantet dia, menyihir dia, dengan cara-cara yang tidak terpuji sekali, ya. Berbahaya sekali ketika setan menguasai diri kita. Jadi kita harus selalu meminta perlindungan dari Allah Ta'ala agar terhindar dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan episode kali ini insya Allah kita akan melihat beberapa liputan dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi ini Hasanah kembali ke hadapan Anda dengan kisah Ruqyah. Kisah ini untuk mengingatkan kembali pada kita bahwa Ruqyah adalah pengobatan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid inilah Ustadz Adam Amrullah berbagi ilmu terapi Ruqyah Syar'iyah. Masjid ini mengingatkan kita pada jejak pendakwah dari negeri Cina, yaitu Cheng Ho, yang kemudian diabadikan menjadi nama masjid. Arsitektur bernuansa Cina menjadi ciri khas masjid yang berada di pusat kota Surabaya ini, dan menjadi bukti penyebaran Islam di kalangan masyarakat Tionghoa. Masjid yang padat dengan kegiatan keagamaan ini kini ikut memperkenalkan salah satu pengobatan Nabi, yaitu Ruqyah. Ruqyah itu mudah karena bisa dilakukan sendiri. Caranya dimulai dengan tobat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
Tarik napas yang dalam. Lepas pelan-pelan. Relax. Ototnya semua relax, hatinya relax. Hatinya dihadapkan ke Allah. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca solawat dengan penuh cinta kepada Rasulullah SAW. Solawat yang lengkap seperti ketika tahiyat. Allahumma sholli ala. Konsep pengobatan Nabi tidak hanya mengobati rasa sakit, juga melacak sumber penyakitnya. Mungkin penyakit berasal dari sikap hidup yang tidak tenang, kurang bersyukur, dan selalu stres. Apalagi kalau kita pernah berbuat syirik. Inilah awal mula gangguan jin yang terbanyak dialami manusia. Detik ini, putuskanlah hubungan antara saya dan seluruh jin jahat dari kesyirikan yang pernah saya lakukan. Bismillah, putus. Bismillah, putus. Bismillah, putus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ila Musa an... Ayat suci Al-Quran terbukti dengan izin Allah Ta'ala, terbukti ampuh untuk mengusir setan dari kalangan bangsa jin yang mengganggu kita. Namun, ingatlah kesembuhan tergantung kehendak Allah Ta'ala. Karena kejarlah ridho Allah dengan ibadah kita dan amal soleh kita. Karena setan baik dari kalangan bangsa jin maupun manusia tidak berkuasa atas orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya setan tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal atas Tuhannya. Quran Sunnah An-Nahl 99. Mungkin kita tidak pernah berbuat syirik, tapi kita membiarkan semua persoalan hidup membebani kita. Ibarat balon yang ditiup terus-menerus, suatu saat balon itu akan meledak. Ini pun sama saja telah mengundang setan untuk menguasai diri kita. Lepaskan semuanya dan pasrahkan pada Allah Jalla Jalaluh, serta obatilah dengan Al-Quran. Saat dibacakan ayat suci Al-Quran, reaksi jamaah beragam. Al-Quran adalah obat penawar. Dengan izin Allah, tubuh yang tengah menderita sakit akan berangsur membaik. Hati yang tengah dirundung sedih dan duka akan terhibur dan kembali tenang. Dan jiwa yang tengah diganggu jin zolim akan terusir setelah dibacakan kalam ilahi. Inilah ruqyah. Ruqyah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada rasa mual dan muntah, itu saya rasakan dan saya alami. Saya nggak tahu kenapa, padahal berangkat dari sini nggak ada rasa mual atau apapun, tapi begitu di ruqyah, mual itu ada dan muntah itu ada. Itu sih yang saya rasakan, agak sedikit plong ya. Tapi memang pada dasarnya tujuan saya ke sini memang ruqyah ini tidak hanya identik dengan hal gaib ya, tapi beberapa penyakit, entah itu penyakit hati, entah itu penyakit psikis. Tapi sempat juga merasakan sedih gitu ya. Entah kenapa sedih itu akibat atau efek dari ruqyah tadi atau apa, saya tidak begitu paham. Tapi apa yang saya rasakan itu memang tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berubah dalam diri saya, itu aja. Ruqyah itu ternyata mudah dilakukan oleh siapapun dengan menempelkan tangan pada kepala atau bagian yang sakit seraya membacakan ayat suci Al-Quran. Namun, kuncinya terletak pada keyakinan kita bahwa Allah sang penyembuh.
Dekatkan diri kita padanya dan mohonlah pertolongan darinya. Ayat suci Al-Quran begitu mengganggu jin yang merasuki ibu ini. Surat As-Saffat yang dibacakan Ustadz Adam memohon perlindungan Allah Ta'ala dengan mengirim bantuan para malaikat untuk mengusir setan. Ibu, ini ibu. Aku jangan dibunuh, Pak Ustadz. Aku jangan dibunuh. Tanya ke jin yang lain. Adam tidak membunuh jin. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh, mau? Jangan. Tapi keluar ya. Aku nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Aku kan dipaku. Dipakunya di mana? Di rumahnya Pak Ustadz palsu itu. Di dinding. Ada bulnya di sana? Ada. Ya. Dipaku pakai tulang yang besar. Dipaku pakai tulang yang besar. Aku nggak bisa ditolongin. Ya. Mau ditolongi? Aku ditolongin. Iya. Baca syahadat dulu. Ayo. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Reaksi serupa dialami oleh salah seorang peserta ruqyah. Ustadz Adam pun menghampiri gadis ini untuk menterapinya. Allahu Akbar. Bara'atu minallahi wa rasulihi allazina hatu minal musyrikin. Bismillah putus. 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 Ya, saya akan bimbing Mbak ini untuk memutuskan dari jin yang berasal dari pelet dan jin yang suka katanya. Boleh ada plastik, siapin plastik. Mbak, ikuti saya ya, Mbak. Ya. Baca, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo lawan. Tenang, jangan nangis. Dilawan. Ayo, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bisa dengan tenang, bisa? Tenang. Dengan keyakinan pada Allah. Ya Allah. Dengan kemuliaan-Mu. Putuskanlah ya Allah. Putuskanlah ya. Antara saya dan seluruh jin yang jahat kepada saya. Bismillah. Putus. Ulang. Dengan penuh keyakinan, putus. Bismillah, putus. Bismillah, putus. Terus ulang. Bismillah, putus. Bismillah, putus. Makin yakin, makin putus dia, Mbak. Bismillah, putus. Jin yang mendiami tubuh gadis ini kembali berontak. Tak tahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Air ruqyah yang dicampur madu dipaksa diminumkan untuk meracuni jin zolim yang masih bertahan dan tak mau keluar dari tubuh gadis ini. Minum, telan Mbak. Mbaknya telan, Mbak Devinya telan. Pergi dari tubuh saya. Cepat keluar. Ayo lawan sendiri. Perintahkan sendiri. Keluar, kamu keluar. Kalian keluar. Keluar. Jangan bilang tolong. Kalian keluar. Saya tidak suka kalian di sini. Di sini Saya keluar. tidak ikhlas tubuh saya kalian tempati. Saya tidak ikhlas tubuh saya kalian tempati. Pergi. Aku ingin bahagia. Pergi. Gadis ini terpaksa dievakuasi dari acara pelatihan untuk ditangani secara khusus oleh Umi Ida. Ia pun dimotivasi untuk mampu melawan sihir yang selama ini mengganggunya. Bagian mana yang dirasakan? Tangan. Ayo. Pergi kamu dari sini. Saya perintahkan. Kondisi psikis pasien yang lemah membuat jin makin kuat untuk mengendalikan manusia. Seperti yang dialami Devi, kesadarannya kerap dikuasai jin.
Keluar cepat. La haula wala quwwata. Kasih silat ya. Kasih silat. Kita. Jadinya ya kan keluar kamu dari situ. Mau nggak keluar kamu dari situ? Mau keluar dari situ? Saya silat-silat loh. La haula wala. Keluar. Keluar dari sini. Cepat keluar dari muka ini. Keluar. Keluar cepat. Muka aku rusak nanti. Keluar cepat. Jangan dong. Keluar dari situ. Keluar dari situ. Tidak. Keluar dari situ. Keluar dari situ. Nggak sadar, tapi waktu udah enggak gitu saya inget. Saya inget waktu udah selesai di rukyah itu ya inget tuh. Tadi aku gini, tadi gini gitu inget, tapi nggak tahu kenapa tadi kok bisa kayak gitu. Yang saya terasa tadi emang di muka sama di sini ya, yang ibu tadi dia nggak mau keluar dari muka. Tadi kan dia berkali-kali bilang ya dia nggak suka, nggak ada yang suka, itu tadi yang sakit. Keluar. Loncat lewat mulut. Loncat semuanya lewat mulut. Gangguan yang dialami Devi sudah berlangsung lama. Diduga bermula dari kebiasaan orang tuanya yang sering ke dukun, hingga dirinya sering diganggu jin. Loncat. Iya. Cepat sekarang. Loncat. Pergi ke sana. Pergi. Loncat. Keluarin semuanya. Loncat, ayo. La haula wala quwwata illa billah. Loncat lewat mulut. Keluar kalian semua. Mau tidur gitu ya. Mau tidur itu merem gini. Itu kayak ada banyak sekali makhluk-makhluk gitu. Jadi kalau tidur tuh sulit sekali. Tuh sering tindian. Kalau saya baca Quran itu kadang itu ya juga merasa kayak benci gitu, marah gitu. Selain itu, Devi curiga dirinya mendapat serangan sihir dari orang yang awalnya suka kemudian menjadi benci. Dalam terapi rukyah, informasi dari jin tidak sepenuhnya dipercayai. Saya tidak bisa mengatakan itu pelet, santet karena memang tidak ada bukti secara nyata ya. Tapi lebih jelas dia lebih disukai sama jin. Harus meminta maaf kepada orang tua. Karena awalnya itu ya ridho Allah ya tergantung ridho orang tua. Mbak Devi seringkali menyakiti orang tua, seringkali memarahi orang tua. Saya rasa dari situlah awal kali, pertama kali yang harus dilakukan. Kemudian dia bertobat pada Allah. Pemirsa rukyah, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Semoga episode ini memberi hikmah dan pembelajaran bagi kita untuk menjauhi berbagai kesyirikan. Karena balasannya tidak hanya di akhirat kelak, juga di dunia. Selagi ada waktu, marilah segera bertobat kembali untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah semata yang wajib disembah. Dan kepadanya kita kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.